Selamat sore Bapak Ibu, kita jumpa lagi di dalam PA sore hari ini. Untuk Bapak Yuli, Pak Ratijo, tetap semangat ya Pak, Tuhan selalu menyertai. Namun sebelum kita PA pada sore hari ini, marilah kita lebih dahulu ngitung 128 bait 1 dan 2. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kesempatan sore ini Tuhan, kami bersama-sama akan melanjutkan PA Senin yang lalu secara online. Berkati kami Tuhan, kalau kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di kehidupan kami. Kami juga ingat akan saudara-saudara kami Tuhan, pada saat ini sedang menjalani proses kesembuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan, dan juga kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, PA pada sore hari ini, dari awal hingga akhir, kuserahkan di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Bapak Ibu, sketsa pada sore hari ini diberi judul Tuhan itu sabar. Diambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Penderitaan orang Israel di Mesir merupakan penderitaan yang berat. Itulah sebabnya ketika orang Israel berteriak pada Tuhan, Tuhan mengindahkan teriakan mereka. Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi kepada Firaun dan meminta kepada Firaun untuk mengizinkan orang Israel pergi untuk menyembah Allah nenek moyang mereka. Firaun adalah raja yang sangat kejam. Itulah sebabnya ia tidak mengizinkan dan justru semakin menindas orang Israel. Walaupun Firaun demikian, Allah tetap meminta Musa dan Harun untuk datang kepada Firaun,
lagi dan menyampaikan apa yang telah dikatakan Tuhan kepada mereka. Namun, Firaun tetap mengeraskan hati. Meskipun Harun telah membuat tongkatnya menjadi ular sebagai tanda bahwa mereka memiliki Allah yang berkuasa, namun Firaun tetap mengeraskan hati. Firaun justru memanggil tukang sihir agar mereka menandingi apa yang telah dilakukan Harun dan Musa. Allah tidak berhenti untuk mengutus Musa dan Harun, walaupun Musa sering hendak menghindar dari panggilan tersebut. Dalam bacaan saat ini, Allah kembali mengutus Musa dan Harun untuk menemui Firaun ketika hendak pergi ke Sungai Nil, agar Firaun tahu bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang penuh kuasa. Allah mengatakan kepada Musa agar tongkatnya dipukulkan ke air, karena air di sungai itu akan menjadi darah dan ikan-ikan akan mati. Itulah pertama ini sebenarnya dikerjakan Musa dan Harun supaya Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Namun, Firaun tetap saja mengeraskan hati. Bahkan ia kembali mengundang tukang sihir untuk menandingi apa yang telah dilakukan Musa. Musa dan Harun. Yang terjadi justru semua air yang ada sudah menjadi darah. Peristiwa melunakkan hati Firaun, tapi tetap saja ia mengeraskan hati. Rakyat Mesir sudah kesulitan air dan ikan sebagai lauk keseharian mereka. Tetapi Firaun tidak mau tahu dengan peristiwa yang ada. Pesan bacaan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu sabar. Ia selalu memberikan kesempatan kepada setiap umat, bahkan kepada yang tidak menyembah Dia pun diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberi kesempatan pada Firaun, tetapi Firaun tidak mau mengendahkan kesempatan tersebut. Belajar dari bacaan ini, janganlah kita mengeraskan hati ketika diingatkan oleh Tuhan. Walau Tuhan itu sabar, tetapi kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami datang lagi menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mohon padamu supaya virus ini cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus, apabila di dalam PA pada sore hari ini ada kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan, kiranya Tuhan selalu mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, PA sore hari ini sudah selesai. Marilah kita memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberi belas kasihan dan virus corona ini cepat selesai ya Ibu, supaya kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.